Bang, bentar dulu Om. Saya selesaikan. Sudah asumsi itu asumsi. Ada ayatnya, saya kasih ayat nanti. Ayat ya. Asumsi. Dalam Alkitab menjelaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya yang tidak bisa binasa, yang mengalahkan maut dengan kematiannya dan bangkit kembali untuk hidup selama-lamanya. Di 1 Timotius pasal 6 ayat 16 secara khusus merujuk pada Bapa Allah yang abadi. Itu yang tidak bisa mati. Sedangkan Yesus Kristus anak Allah, ya. Berarti Yesus Tuhan tidak benar dong. Siapa di sini Aso? Allah Bapa dengan ataukah Allah Bapa yang Tuhan atau Yesus yang Tuhan di sini? Bang Aso? Satu esensi ya, betul Bu. Satu esensi. Berarti kalau Yesus mati berarti Bapak juga mati kalau kau bilangkan satu. Bukan. Satu esensi, tiga pribadi, satu esensi. Betul. Iya. Kalau Yesus mati, apakah Yesus itu adalah Allah Bapa? Yesus itu firman Bapa. Saya tanya, apakah Yesus itu adalah Allah Bapa? Begini. Saya ya satu-satu ya, nanti Ibu ya. Coba jawab dulu Aso. Apakah Yesus itu adalah Allah Bapa? Coba moderator, Mama diturunkan. Yesus bukan Allah Bapa. Biar nggak nyaut dulu ya. Tetapi Yesus bukan Allah Bapa. Satu esensi itu benar, satu hakikat, satu esensi lah. Tidak, saya tanya, apakah Yesus itu adalah Allah Bapa? Bukan, Yesus itu bukan. Berarti Allah Bapa dan Yesus siapa yang Tuhan di sini? Karena kau bilang tadi Yesus itu bukan Allah Bapa. Begini, baiklah. Tidak, jawab dulu ini Aso. Iya, Yesus dan Allah Bapa, tadi kau bilang Yesus itu bukan Allah Bapa. Pertanyaan saya, Yesus dan Allah Bapa ini siapa yang Tuhan? Baik, Anda diam ya host ya, saya jelaskan ya. Jawab dulu ini. Clear di sini. Mana ini? Jawab dulu ini. Ya, jawab. Saya mau jawab ya. Pertanyaanmu, Tuhan yang mana? Yang Bapa atau yang anak? Betul? Saya tidak merujuk ke situ, saya cuma mengerucutkan bahwa kau bilang tadi Yesus itu bukan Allah Bapa, ya kan? Sehingga dia mati, ya kan? Sekarang saya tanya, ini Allah Bapa, ini Yesus, yang mana Tuhan di sini? Pertanyaannya sangat bagus, ya. Yang Tuhan itu adalah ketika Yesus Kristus, ya, datang, ya, diutus oleh Bapa di Perjanjian Baru itu. Dia adalah panjang tuh Tuhan Allah atau Yesus itu. Saya minta perbandingan di saat disuguhkan dua ini, yang mana di sini Tuhan Pak? Yang mana di sini Pak Aso? Apakah Yesus Tuhan atau Allah Bapa yang Tuhan? Baik Pak Reply. Yesus itu Tuhan, ya. Bapa sekarang itu. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, berarti yang mati itu adalah Allah Bapa. Gini loh. Persilahkanlah waktu. Coba jangan jangan pelimpan, jangan standar ganda kamu. Dipotong-potong. Saya tidak potong-potong. Tadi yang mana sebenarnya yang kau jawab? Coba konsisten, Aso konsisten. Yang mana Tuhan di sini? Allah Bapa kah atau Yesus? Keduanya itu satu disebut. Keduanya satu, oke. Keduanya satu. Di saat Yesus mati di tiang salib, berarti Allah Bapa ikut mati? Tidak, berarti tidak satu. Loh, ini gimana? Tadi kau bilang satu. Dia satu begini. Berarti di saat Yesus mati digantung, apakah Allah Bapa juga mati? Begini, aduh, susah memang kalau bicara. Tidak, bukan susah, karena kau sudah dibodohi oleh Paulus, ajaran kegerejaan. Anda yang tidak tahu apa-apa. Sekarang saya tanya, logika saja. Saya tanya Anda. Yang mana di sini Tuhan? Yesus atau Allah Bapa? Kan main logika sama Tuhan. Tidak, saya tanya dulu. Kalau tidak bisa diterima dengan akal sehat si buruan, berarti Yesus Tuhan tidak benar. Kalau tidak bisa diterima dengan akal sehat. Saya menjelaskan. Jadi aku tanya sama kau. Yesus kau bilang jawab dulu si buruan. Jawab dulu saya. Jawab dulu saya. Kau bilang Yesus Tuhan tidak benar. Sekarang kau bilang gitu tadi. Mak, diem, mak. Bukan pikiran kamu, Mak. Nanti sama kamu, Mak. Sekarang tidak ada yang bisa jawab ini orang Kristen ini. Orang Kristen ini tidak bisa jawab. Karena mereka semua ini sudah disumbat pikirannya oleh doktrin.
Ya, begini. Biar living, biar siapa? Biar pendeta-pendeta siapa? Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, Aso. Dengar, Aso. Yang mana Tuhan di sini? Allah Bapa atau Yesus? Semua Tuhan. Semua Tuhan. Begini. Berarti ada dua. Ada dua. Firman-Nya Yesus itu. Tidak, saya tanya dulu, Aso. Yang mana Yesus eksplisit itu ini, firman. konkret ini. Saya butuh konkret. Yang mana di sini berarti satu Tuhan. Saya tanya, Aso, Yesus Satu di sini Tuhan. dengan Allah di sini terpisah atau satu? Jangan pakai pikiranmu itu kecil. Tidak, ini yang pertanyaan supaya kita mau uji kebenarannya. Izin, Host, Satu izin, Host. Tuhan. Satu Izin, jadi Host. Tuhan. Saya minta kekuasaan bentar, Host. Kok saya geli dengarnya, Host? Ini kayak kerajaan ini minta kekuasaan. Iya. Karena aku tidak bisa Bang Hasan, berbuat apa-apa. sabar. Biarkan aja Kalau host sudah bilang sabar, diam dulu kamu Hasan. Di Abang Asu kan nggak bisa jawab. Kini Saya ditujukan nggak bisa jawab, saya dari tadi menjawab dipotong-potong sama host. Enggak. Pertanyaan bukan saya, betul. Aso, pertanyaan Bukan tidak saya bisa coba jawab. konsisten. Aso ini saya kenal dia. Aso ini saya kenal. Aso, ini siapa ini living ini minta up ini? Oh itu orang Kristen itu tapi JO dia. Oh, JO. Ya. Kalau saya Tritunggal. Jangan di inilah, beginilah hostnya. Bang Kalau Felix Anda- masih standby, Bang Felix. Pertanyaan Aman, Host, aman. Aku turun lah ya. Ada kerjaan, makasih ya. Oh iya, turun. Oh iya Ibu. Shalom haleluya, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua, haleluya. Ya, silakan. Nah Itu ini silakan ada dipilih, Bang Aso. Kenapa aku suruh stop tadi, mak itu? Karena suara Bang Aso tadi ketutup sama dia. Jadi Ya, Bang Living. Abang- iya Bang, tidak apa-apa. Santai itu aja. kan. Karena komalnya biar nggak kotor gitu loh. Setuju. Bang Living. Bang Living Ismile. Ya. Yes, Oke. Jadi ini yang kita mau diskusikan ini, Bang Living, tentang kebenaran apakah Yesus ini Tuhan yang benar ataukah bukan Tuhan yang benar. Iya. Gitu, Nanti Bang. bisa juga gini, Bang. Kalau bisa kita bandingkan antara Tuhan Yesus saya dengan Tuhanmu, gimana, Bang? Boleh. Ya, Mana yang sebentar sama. Bisa. Nah, paling Kalau tidak gini kalau loh, Bang kami Living. Bang, begini Bang. Living, Kalau kami begini Bang izin. Living. Izin Bang Ya, Living, begini, Bang. izin. Ya. Izin Bang, bentar. Abang kan bertanya sama Aso, ya kan Bang? Kasih dong dia kesempatan untuk menjawab. Abang ngomong terus kapan dia jawab, Bang? Sabar. Masalah gini dia, Bang. Masalah jawabannya. Sabar. Mau Abang Sabar. bantah atau tidak, tapi kasih dia waktu ngomong dong. Sebenarnya Kan kami gitu. akan mengasih Itu dia yang fair waktu. play, bro. Sebenarnya kami akan Biar memberikan asik, waktu. jadi asik Oke, dengarnya. Sebenarnya Gitu, Bang. kami mau memberikan waktu sama dia, tapi temannya yang mak-mak itu yang menimpa suaranya dia. Begitu loh. Makanya dia si mak-mak itu suruh turun. Jangan menyalahkan kami Anda. Baru datang baru masuk ke koma langsung mau menyalahkan Anda. Jangan seperti itu, Hasan. Biar memang betul. Artinya persoalannya Aso di saat kita pertanyaan saya itu tidak sesuai dengan esensi dari pertanyaan saya. Pertanyaannya kan simpel. Yang mana sebenarnya Tuhan Allah Bapakah atau Yesus? Kan simpel aja. Pilihannya kan tegas. Kalau dua-duanya Tuhan, katakan dua-duanya. Kalau cuma Yesus yang Tuhan, katakan Yesus. Kalau Allah Bapa yang Tuhan, katakanlah Allah Bapa yang Tuhan. Kan begitu pilihannya, Bang Living. Betul nggak? Tadi sudah dijawab itu host ya, Bang Living dengar ya dari bawah sudah dijawab. Tapi kan tadi kau bilang bahwa Yesus itu bukan Allah Bapa. Tadi pertanyaan begitu. Di saat saya kejar, kau bilang lagi Yesus itu adalah Allah Bapa. Pertanyaan konsisten di sini. begini, pertanyaan host tadi kan Tuhan ya, Tuhan Yesus atau yang Bapa ya. Jawaban saya keduanya itu satu dan keduanya itu satu dalam satu hakikatnya, itulah Tuhan. Itu jawaban saya. Oke, berarti satu ya. Satu. Iyalah satu Yang Tuhan. dikatakan satu ini di saat Yesus mati di tiang salib,
apakah Allah Bapa juga ikut mati? Ini pertanyaan diulang-ulang, padahal sudah dijawab berkali-kali tadi. Kenapa sih Anda bertanya ulang-ulang? Tidak puas kah? Tidak, itu pertanyaan harus membuktikan. Kan kita mau membuktikan. Iya, tapi kan sudah dijawab. Sudah saya jawab. Karena tadi. di 1 Timotius nomor 6, Anda setuju 16, atau kan tidak sudah saya jawab. Sudah jelas bahwa yang Tuhan yang benar itu tidak akan mati. Setitik pun dia tidak akan mati. Tadi saya sudah kasih ayat juga ya. Tapi Anda itu tidak, aduh bagaimana ya. Jadi kan kita mau uji kebenarannya ini Aso. Aso, kita mau uji kebenarannya. Iya, kebenaran. Memang dari tadi saya menjelaskan kebenaran. Berarti bertolak belakang. Anda yang tidak setuju. Anda yang tidak mau percaya gitu. Bukan persoalan percaya, bagaimana kita mau percaya. Sementara penjelasan itu tidak gitu. Coba buktikan. Sudah saya buktikan, tapi tetap Anda tidak percaya. Biarlah, tidak mengapa. Nanti Tuhan yang akan menghakimi yang mana benar, yang mana masuk surga, yang mana salah masuk neraka, ya. Saya percaya yakin ya bahwasannya saya ini pasti diselamatkan. Dalam hal ini kau akui, kau bantah 1 Timotius 6 nomor 16. Tidak ada saya bantah ayat ya, ayat firman Tuhan di kitab suci saya tidak bantah ya. Bagaimana ini Bang Living? Kebenarannya ini Bang Living. Jangan framing host ya. Saya tidak membantah ayat yang tertulis di dalam kitab suci. Saya tidak membantah. Iya, silakan Bang Replay. Bang Replay diskusi dengan Aso. Saya kan jadi pendengar ini karena belum giliran saya kan. Bapak Aso tidak bisa jawab, Pak. Mari berdiskusi sesama orang-orang yang memang punya ilmu dan cendekiawan gitu kan. Dan beradab juga. Jadi saling memberikan data. Ya, Aso menjawab, ya berikan waktu. Nah, setelah itu juga nanti kalau misalnya Bang Replay mau membantah, boleh dong membantahkan, namanya diskusi. Tapi kan harus juga pakai data pembanding karena Aso juga ngomong kan harus pakai data juga dong. Nah, gitu aja. Saya mendengarkan saja teman-teman. Setuju Bang Living. Ya. Iya. Saya kan awal begini Bang Living. Maksud saya kan pertanyaan saya ini kan kalau berdasarkan 1 Timotius 6 nomor 16 yang dikatakan Tuhan yang benar itu tidak mengalami kematian setitik pun. Nah, ya kan? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Ini adalah esensi hakikatnya sifat Tuhan yang sebenarnya menurut Bible Anda. Kalau kita mau sandarkan kepada Yesus, Yesus itu terlihat. Yesus itu mati di tiang salib. Ya kan? Sehingga muncul pertanyaan, apakah Tuhan Anda ini mati atau tidak bisa mati? Kan begitu. Begini, host. Ya, begini, host. Yang Anda katakan tadi itu sudah benar, dan itu adalah Tuhan Allah di perjanjian lama. Ya, di perjanjian baru sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama itu ya, disampaikan kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan kepada umat Israel ya, bahwasannya akan datang ya, akan lahir seorang anak laki-laki ya, dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Bukan Tuhan. Syaratnya, ada syaratnya harus mengikuti Tuhan Yesus, percaya dia adalah Tuhan, bisa ya. Di mana dalilnya dia yang akan diselamatkan orang-orang seperti itu? Di mana dalilnya dia dikatakan percaya Tuhan? Bahwa Yesus dipercaya sebagai Tuhan. Pada waktu Yesus Kristus ya, Tuhan kita. Dalilnya Iya, ini pakai ayat. Iya, dalil berapa? Supaya saya buka juga di sini. Ini pasti Anda bantah ini. Kalau saya iya, makanya kita uji, kan kita mau uji ini. Izin bisa saya masuk dikit. Berarti ya, Aso sama dengan Edis TV ya, Aso ya. Tuhan saya Yesus masih tahu punya ya. Tuhan. Saya tidak tahu, saya tidak nonton Edis TV. Apa-apa. Ya. Jadi menurut pemahaman Bang Aso, Yesus itu masih punya Tuhan gitu. Oke, sebelum saya menjawab, ada baiknya Bang Living, kita sesama Kristen jangan mempermalukan Kristen di roomnya Islam. Ya, kalau saya menjawab, Anda jangan. Oke. Walaupun kita ada sedikit-sedikit ya perbedaan di dalam kekristenan, tapi sebaiknya kita itu harus memperkuat kekristenan kita di room Islam ini ya. Jadi gini Bang Living,
mengenai Anda menyamakan saya dengan Edis TV, saya tidak tahu ya di bagian mananya yang saya sama dengan Edis. Ini saya bingung kalau Di bagian mananya? Saya kan bertanya, bukan menyamak. Ada saya langsung memvonis, enggak ya? Saya bertanya. Jadi Tadi Bang Living bilang berarti saya sama dengan Edis gitu tadi mengatakan. Iya, bertanya kan, tanda tanya kan Bang. Apakah Abang sama dengan Edis? Karena Edis TV juga berkata bahwa Yesus masih punya Allah atau punya Tuhan. Saya bertanya, gitu loh Bang. Oke Bang Living, siap menjawab semampu saya dan sepercayanya saya. Yesus Kristus. Jadi gini saya mau jawab dulu, Host. Biarkan saya menjawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardiansa. Ini kalau dipotong saya tidak bisa jawab semuanya. Pertanyaannya Bang Living tadi. Oke. Ini gimana, bisa dijawab nggak ini pertanyaan? Silakan Anda jawab. Hanya saya bingungnya, sedikit kalian aja. ini sama-sama Kristen kok berbeda paham? Tidak, gini Bang. Berbeda paham itu sama aja dengan kalian kan, ada juga perbedaan kan, nggak usah ditutup-tutupi lah. Gini lah Bang ya, beda. Kalau kalian ini beda Tuhan, kami itu sama. Ini gimana ini Bang? Ini gimana ini Bang yang baru naik ini? Bro, Siapa? Ada Bro Ardiansa, diam dulu bro, biar dia jawab. Lanjut Aso. Gini Bang, pertanyaan Bang Living, apakah ya Yesus sebagai Tuhan masih punya Allah gitu kan, yang saya tangkap itu pertanyaannya. Saya menjawab begini Bang, Yesus Kristus Tuhan Allah firman yang menjadi manusia itu ya, sebagai manusia sekaligus dia sebagai Tuhan Allah ya, dia mempunyai dua natur. Pertama natur Allah, Tuhan Allah, kedua natur kemanusiaan. Di natur keduanya ini dia masih memiliki percaya dan menyembah Allah sebagai natur keduanya ini, natur kemanusiaan. Walaupun di natur pertama dia adalah Tuhan Allah itu sendiri, dia mengajarkan kepada umat manusia bagaimana cara menyembah ya, menyenangkan Allah dan mengetahui hukum-hukum dan juga kemarahan Tuhan Allah bagi manusia yang tidak mau bertobat. Jadi itulah jawaban saya Bang Living. Demikian. Terima kasih. Oke. Bang Replay, saya mau nanya Bang, menurut Abang juga Yesus itu Bang masih ada Allahnya Bang? Menurut Bang Replay? Kalau berdasarkan yang saya baca di Bible ya, saya tidak mendalami secara eksplisit, secara mendalam tidak. Artinya saya juga awam. Hanya kan selalu terbantahkan dengan akal sehat saya. Sementara banyak dalil dikatakan bahwa Yesus itu datang sebagai utusan dan juga dia memiliki Tuhan di saat dia berdoa, kan seperti itu. Tapi kan banyak dalil juga mengatakan teman-teman Kristen ini selalu mengatakan Yesus dan Allah Bapa itu adalah satu. Timbul pertanyaan Bang. Satu ini satu apa? Nggak usah kemana-mana Bang Host. Iya, ini kan saya jelaskan sama Bang yang dijawab. Kan saya jelaskan sama Bang Living. Atau santai aja Bang Ardiansa, Anda kemana-mana gitu. Menurut Bro Ardiansa sebagai Islam, Yesus ini masih punya Allah juga ya. Menurut Bro Ardiansa gimana? Ya punya Tuhan lah. Masih punya Tuhan ya. Masih punya Tuhan ya. Berarti sama Aso dengan Ardiansa. Aso Kristen, Ardiansa Islam, sama ya keyakinannya ya. Begini Bang Living ya. Ini saya bantah lah ya Bang ya, karena saya tidak mau disamakan dengan host yang Muslim ya. Saya Kristen. Gini Bang, terdapat kesamaan dan terdapat perbedaan. Kesamaannya apa? Ya kesamaannya yang tadi host katakan, tetapi bedanya dia tidak percaya sepenuhnya, melainkan dia itu menolak. Nah di situ terdapat dua. Yang pertama sama, ada kesamaannya. Yang kedua ada perbedaannya. Itulah yang saya bantah dari pernyataan Bang Living. Terima kasih. Ya, so artinya kan bro, kamu juga akui ada samanya kan dengan umat Muslim. Ya, tapi ya. Walaupun sama itu berbeda Bang Living.
Iya, walaupun sama itu berbeda. Tidak sama, jelas so. itu. Tidak sama. Kalau gini kan, Bang Replay, ini jawaban kayak gini lah yang jawaban di room diskusi sebenarnya nggak layak, Bang. Sama tapi berbeda. Iya kan? Jadi gini dia. Ya kalau sama-sama, enggak. Enggak sama, enggak sama. Beda. Baiklah. Nah, jadi ini kan jadi ambigu dia. Oke. Ya, ini perlu saya luruskan lah. Saya cuman bertanya aja pun kok kayaknya repot banget sih ya. Kalau saya Kristen ya. Ini pendapat saya ya. Nanti saya tambahkan sedikit ya. Iman saya dengan iman Islam itu berbeda. Kalau menurut saya, Yesus itu Tuhan Allah Bapa satu-satunya. Efesus 1 ayat 17. Itu iman saya. Dialah yang maha tinggi, yang maha kudus, dan yang maha mulia. Tidak ada yang lebih tinggi darinya, dan tidak ada yang dapat menyamainya. Itu kalau saya Kristen. Ya. Nah, kalau teman-teman ini tadi kan Bang Replay, ya, Bang Ardiansa, ya, mereka kan beranggapan ya Yesus itu bukan Tuhan, ya, dan masih punya Tuhan. Nah, Aso juga beranggapan seperti itu. Yesus itu manusia yang punya Tuhan, kan seperti itu ya. Aso dia menjadikan Yesus adalah Tuhan. Bukan begitu, Bang Living, salah itu. Aso mengatakan itu, Bang Living, saya enggak tidak gini. Salah itu. Aso mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, disinilah kita mau uji apakah Yesus ini Tuhan yang benar atau tidak benar. Kalau Tuhan yang benar itu tidak mengalami kematian. Sementara Aso, Tuhannya Aso mengalami kematian. Berdasarkan kitab suci Alkitab itu, ya, kematian itu. Oke, saya tambahkan ya, hostnya. Ini juga saya mau menanggapi si Bang Living ya. Bang Living yang saya hormati dan yang saya kasihi. Sebenarnya sejujur-jujurnya saya harus katakan ya, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ya, dia tidak memiliki Tuhan lagi ya, tidak memiliki Tuhan. Kenapa? Karena dia sendirilah Tuhan itu ya. Makanya tadi saya bantah, Bang Living mengatakan saya itu pemahaman ya, berpemahaman Yesus itu punya Tuhan. Tidak, Bang Living. Janganlah Anda kalau benci saya, janganlah nyerang-nyerang dengan kata-kata seperti itu, Bang Living. Itu menjadi dosa bagi diri Anda, saya kasihan gitu. Oke, saya melanjutkan lagi ya, Bang Host ya. Kenapa saya percaya? Sebentar. Oke. Tadi kau bilang Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kan? Iya. Kau katakan Yesus itu adalah Tuhan. Betul. Berarti di saat Yesus itu mati di tiang salib. Dikuatkan sedikit suaranya supaya jelas terdengar. Berarti di saat Yesus itu mati di tiang salib, berarti Tuhan kamu juga ikut mati. Sudah? Ya kan? Nah, bertentangan dengan dalil selesaikan pertanyaan di Biblemu mengatakan yang dikatakan Tuhan yang benar itu tidak pernah mengalami kematian atau tidak takut pada maut. Sekarang mana yang benar ini ya? Pernyataanmu kan Biblemu. Anda gini. Anda bingung karena Anda tidak memahami, tidak mengerti. Bukan persoalan memahami ini. Logis ini tidak bisa, teman-teman. Coba bantu saya berpikir. Bisakah disandarkan yang dikatakan Tuhan itu bisa mengalami kematian? Gini, Bang. Jadi dikatakan Tuhan Sang Maha Kuasa. Bagaimana Bang Darwis? Bagaimana teman-teman? Adakah bisa dikatakan yang dikatakan Tuhan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta itu bisa mengalami kematian setitik pun? Tidak, Paman. Bisa, Paman. Saya sendiri. Ini bagaimana ini Bang Living? Menurut Bang Living gimana? Tunggu bentar dulu, Bang Host. Saya dulu. Kalau saya dikasih diminta pendapat, saya akan menjawab melalui Alkitab ya. Jadi maksudnya di situ, Pak,
mungkin standar kita kan berbeda. Ya, standar yang ada di agama Abang berbeda dengan standar yang ada di agama kami Kristen. Jadi bagi kami Kristen, ya di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 tadi, satu-satunya yang tidak takluk pada maut, ya, yang berdiam dalam terang yang tidak terhampiri, itu bukan berarti Bang tidak bisa mati. Jadi Tuhan kami itu Bang, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Ya, artinya tidak ada yang tidak bisa dilakukannya dan tidak ada yang tidak bisa ditaklukkannya. Makanya dia membuktikan perkataannya Bang, sesuai dengan Yohanes 10 ayat 18. Ya, setelah dia meletakkan dirinya pada kematian itu, dia juga mampu untuk mengambilnya kembali. Makanya dia setelah meletakkan dirinya pada kematian itu Bang, dia bangkit pada hari yang ketiga. Makanya dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18 dengan jelas berkata, ya, lihatlah, akulah Alfa dan Omega, ya, yang awal dan yang akhir. Aku telah mati, namun telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Jadi artinya yang tidak takluk pada maut bukan yang tidak pernah mati, tetapi yang bangkit dari kematian itu menaklukkan maut itu. Itu Bang, itu standar di kami Kristen, ya, brother ya. Nah, mau saya menjawab selalu pakai data. Oke, saya begini Bang. Mau Abang terima boleh, nggak terima nggak apa-apa. Oke. Oke. Itu pandangan Bang Living. Hanya kan saya mau katakan, terlepas dari ini ya, kita secara global aja, secara umum. Yang kita yakini kan yang dikatakan Tuhan itu adalah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Hidup, Sang Pemilik Kemahaan, ya kan? Tatkala Bang Living mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan Anda bisa mati, berarti bertentangan Bang dengan dikatakan Tuhan Sang Maha Hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda membawa juga bahwa Yesus itu bangkit, tidak ada satu orang pun yang menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit dari kuburnya Bang Living. Itu yang harus Anda tahu Bang Living. Iya kan? Jadi sangat kontradiksi di sini, yang dimana penjelasan 1 Timotius di sini sudah dikatakan tidak takluk kepada maut. Anda katakan menurut kekristenan bahwa Yesus itu bisa mati. Ini gabrulnya juga ini, artinya bertentangan dengan akal sehat berpikir saya. Kok kenapa bisa begitu? Begitu Bang Living. Aso, bagaimana So? Ya. Silakan lanjutkan. Jadi fix ya teman-teman Kristen ternyata kalau di agama Abang kan seperti itu. Fix ya bahwa teman-teman Kristen dalam dasar iman kami Kristen kan Alkitab Bang. Iya, di sini kan saya kan di sini begini Bang. Begini Bang, saya di sini tidak berbicara kalau iman itu kan hasil dari sebuah kepercayaan, ya kan? Yang kita mau kaji di sini, yang kita mau kaji ini adalah prinsip-prinsip dasarnya yang menjadikan itu munculnya iman, kan begitu? Yang dimana bisa diterima dengan akal sehat, yang bisa diterima dengan akal sehat. Iya, mari kita sama-sama uji Bang. Siapa Tuhan yang benar? Tuhan Yesus saya kah atau Allah SWT Abang? Ya, mari kita uji. Sekarang buktikan saya sebagai standar kebenaran. Sebentar Bang, sebentar. Sebagai standar kebenaran, kebenaran sejati adalah kebenaran yang teruji. Tuhan sejati adalah Tuhan yang terbukti. Nah, pertanyaan saya Bang kepada Abang seorang Muslim, saya cuma bertanya satu. Coba buktikan kalau Tuhan Abang ada. Itu aja Bang. Oke. Silakan Bang. Oke. Saya masuk ya. Lanjut. Ya, menarik ini. Oke, berarti konsep ada ya. Konsep ada ini, betul nggak? Ya, konsep ada. Oke, baik. Tapi begini. Tapi saya minta tolong lawan saya harus paham filsafat dulu. Sepakat? Karena konsep ada itu adalah konsep filsafat. Sepakat nggak? Siapa lawan saya? Living. Oke, Bang Living paham konsep filsafat ontologis? Paham Bang? Silakan dilanjut Bang. Loh enggak, Abang ini pertanyaan aja. bukan Berdasarkan data-data Abang. Bukan itu. Silakan nanti saya tanggapi. Bukan itu pertanyaan ya, saya. Pertanyaanmu saya jawab Bang. Pertanyaan saya adalah, ya silakan brother. Abang paham nggak konsep dasar tentang ontologis? A paham, B tidak? Iya, silahkan Bang. Mulai. Ya, saya tunggu jawabanmu.
Ini saya bertanya kepada abang. Justru saya datang ke sini, kamu pikir rupanya saya tidak bawa ilmu. Loh, ya sudah, kalau begitu tolong jelaskan ya makanya ke saya. Silahkan bang, tolong ya buktikan kalau Tuhanmu itu ada, silahkan. Sebelum kita ke situ, Anda kan membahas konsep ada, betul kan? Kok lari kemana-mana? Betul kan? Sebentar, saya pakai baju dulu ya, bentar ya. Bentar, saya pakai baju dulu, sebentar. Sebentar nih. Baju telanjang aja. Janganlah, ngapain telanjang? Saya pakai baju dulu lah, bentar lah. Masa suruh telanjang? Siapa tahu nanti jatuh hati. Kawas kok tidak bisa. So, kita kaji secara ontologis sekarang. Oke, sebelum kita membuktikan Allah itu ada, maka Anda mengangkat kata ada, betul nggak? Jangan silahkan terus ditanggapi gitu loh, betul nggak? Jawab sesuai pertanyaan, Bang. Sesuai. Kalau saya belum moderator, saya menyahut saya moderator. Siap. Bro, nanti kalau saya menyahut-nyahut, ya kan, itu artinya saya memotong pembicaraanmu. Saya minta disahut. Saya minta disahut. Kamu, saya minta disahut. Ya. Saya minta disahut. Pertanyaan saya, menurut keyakinanmu sebagai seorang Islam. Saya minta disahut. Anda kita tadi berdiskusi di sini antar lintas agama, bro. Anda tadi mengatakan, silahkan. Buktikan Allah itu ada. Anda mengatakan begitu. Sekarang saya minta disahut. Anda tidak nyerobot kok, enggak? Saya minta disahut. Saya minta disahut ya. Sebentar, Aso, diam kosong. Aso, diam dulu, Dek. Diam dulu kau, Dek. Kau bukan apa-apa, Dek. Diam dulu, Dek. Saya minta disahut. Kau diam dulu, Dek. Diam dulu. Ini kandamu ini ngomong, Dek. Diam dulu, Dek. Saya minta disahut. Konsep ada, kita sepakat dulu. Konsep ada dari ranah filsafat ontologis. Pertanyaan saya, kita sepakat dulu di sini. Anda paham atau tidak konsep ontologis? Paham nggak? Saya khawatir kayaknya Bro Ardiansyah ini memang sangat sulit kah untuk membuktikan kalau Tuhanmu ada. Saya juga khawatir bahwasanya Anda jangan-jangan abang begitu memutar begitu jauhnya. Jangan-jangan begini. Jangan-jangan ketika Anda mengatakan konsep ada, jangan-jangan ketika Anda mengatakan konsep ada, jangan-jangan Anda nggak ngerti apa itu ada. Betul nggak? Jangan-jangan Anda nggak ngerti apa itu ada. Nggak ngerti dia ada itu apa. Makanya ketika saya tanya konsep ada itu, yang dikatakan temanmu replay tadi, bro, memakai akal sehat dong. Kan kalian merasa paling berakal sehat nih, kan gitu, bro. Bang replay tadi bilang gitu kan, memakai akal sehat, bro. Mari kita buktikan. Coba buktikan kalau Tuhanmu ada. Itu saja pertanyaan saya. Baik. Sangat sulit kah? Baik. Silakan. Tapi begini. Ini konsekuensinya adalah, jadi teman-teman, si Living ini nggak ngerti konsep ontologis. Yang pertama, nggak ngerti dia. Jadi ketika saya nanti katakan sesuatu yang ada itu, maka dia sebenarnya nggak ngerti. Oke. Sekarang sebelum kita ke Allah, kita buktikan bahwasanya ketiadaan bukti adalah keberadaan bukti. Sepakat nggak sama saya? Sepakat nggak? Ketiadaan bukti merupakan suatu bukti. Sepakat? Nyampe nggak kira-kira otaknya Living? Nggak nyampe kan? Makanya saya tadi katakan, dia ngerti nggak ada itu apa? Jangan-jangan dia nggak ngerti apa itu ada. Keluar. Coba, nggak ngerti kan? Nggak ngerti dia. Oke, saya akan menjawab. Tidak ngerti, bro. Loh, jangan dinaikkan, moderator jangan dinaikkan yang lain. Tuhanmu ada. Open. Loh, itu aja pertanyaan saya. Saya buktikan. Sangat repot, saya buktikan. Tuhan saya ada. Saya buktikan. Silakan. Tuhan saya baik. Tunggu. Tuhan saya ada. Jangan saya sibuk framing buktikan, orang, bro. Saya buktikan lah ya, saya buktikan gitu loh. Keberadaan Tuhan saya itu berbeda dengan keberadaan makhluk. Ya, berbeda. Teman-teman, karena Tuhan Bro Ardiansyah ini sebenarnya orang. Loh.
Saya ngomong loh. Kok dipotong? Tetapi katanya dalam disuruh diskusi ngomong. awal saja pertama, Katanya disuruh dia sudah ngomong. melakukan stroming falasi. Kok stroming falasi? Nggak ada stroming falasi. Yang ada itu yang ada itu stromen argumentum. Di dalam diskusi. Di roomnya sendiri. Santai dulu. Sabar Bang. Santai dulu. Di dalam kaidah diskusi itu nggak ada stroming falasi, itu nggak ada. Yang ada itu stromen argumentum, itu yang ada. Jadi stroming falasi itu nggak ada istilah itu. Itu istilah yang salah itu. Stroming falasi itu stroming yang kau buat-buat sendiri, itu nggak ada itu. Stromen argumentum itu yang betul. Itu yang pertama. Itu salah dia. Itu yang salah. Santai. Santai Dinda. Santai dulu Dinda. Iya, saya udah mau masuk gereja nih, Bang. Santai dulu Dinda. Oke. Santai dulu. Silakan. Yang kedua, dia nggak ngerti apa itu ada, teman-teman. Ini perlu dicatat ya. Living ini nggak ngerti apa itu ada. Teman-teman dicatat di bawah. Living tidak ngerti apa itu ada. Nggak ngerti. Jadi keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya hostnya santai, jangan dipotong-potong dong. Jangan dipotong-potong. Saya kan belum selesai. Bro, kamu melakukan fitnah. Lu kok fitnah? Yang belum terverifikasi, bro. Loh, sekarang saya verifikasi. Iya kan, Anda ngerti nggak apa kamu itu ada? melakukan living tidak ngerti. Ya kan? Saya verifikasi sekarang. Anda ngerti nggak apa itu ada? Sementara saya kan mau bertanya nih. Iya, sekarang Anda ngerti nggak apa itu ada? Bro? Anda ngerti nggak apa itu ada? Saya verifikasi sekarang. Anda ngerti nggak apa itu ada? Ya, saya bisa jawab, bro. Sekarang giliran loh, ya, kita verifikasi dulu. Katanya disuruh verifikasi. Artinya apa? Pada saat katanya kamu verifikasi. tidak mampu menjawab pertanyaan saya, kamu coba mengalihkan ke ranah lain, loh, bro. bukan mengalihkan, karena konsep ada. Ini adalah konsep yang coba kamu lakukan nih, bro. Gitu loh. Duh, begini bro, karena konsep ada itu yang adalah coba kau konsep lakukan filsafat. Disaksikan orang kok. Iya kan, bro? Sekarang begini, kamu bisa jawab, kalau Bang, kita berbicara konsep ada, loh, dalam ranah kalian berdiskusi, kalau lagi ditanya, dipotong terus, giliran ngomong itu kan dipotong. Standar kalian. Oke, sekarang saya tanya, sekarang saya verifikasi ya. Dia suruh saya verifikasi setiap ucapannya. Baik. Sekarang dia ngomong, baik, saya verifikasi. Baik, saya verifikasi sekarang ya. Saya verifikasi sekarang. Sekarang saya verifikasi. Menurut Bro Living, loh ya kan? Tidak, Bang. Giliran mau diverifikasi nggak mau. Giliran mau diverifikasi nggak mau. Sekarang saya verifikasi. Loh, host, bukannya dia tadi minta verifikasi, host? Betul, host? Kamu yang melakukan stroming falasi kepada saya loh, 2 kali. Nggak ada stroming falasi itu, nggak ada. Kamu KO. Stroming falasi itu nggak ada. Yang ada tuh stroming itu kamu yang bilang nggak ada, bro. Nggak ada stroming falasi itu. Kamu yang bilang tidak ada. Nggak ada. Nah, sekarang nggak ada stroming falasi itu. Yang ada itu bisa kamu adalah jawab pertanyaan saya, falasi. Yang ada itu logical falasi. Kalau nggak gitu stromen argumentum. Itu yang ada. Kalau stroming bisa falasi kamu jawab pertanyaan saya? Jangan sibuk memframing orang lain saja. Bukan memframing, karena kau nggak ngerti. Bisa, saya jawab, bisa. Ayo, oke, silakan, saya jawab sekarang. Keberadaan, jangan ditutup dong kameranya. Kenapa ditutup? Jangan ditutup dong kameranya. Nggak usah ditutup kameranya. Loh, ditutup. Open cam dong. Open cam. Waduh, masuk lagi, mama. Jangan ditutup kameranya. Jangan ditutup. Open cam. Astaga, kayaknya. Loh, kenapa nggak berani? Nggak menghargai saya. Belajar lagi lah, Bang ya. Kalau tidak mampu menjawab pertanyaan saya, sibuk tadi mengurusi ranah-ranah yang tidak penting. Oke, saya kasih tahu sekarang. Ya? Saya jawab. Anda open cam. Tidak pernah bisa mampu menjawab pertanyaan saya. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Sorry, saya jawab. Gereja dulu ya. Loh, kok takut? Nggak apa-apa, Bro Ardiansa belajar jangan takut. Supaya pada saat orang bertanya tentang agama Islam itu, Bro menjawab dengan taktis, Bro. Jangan takut. Nggak sibuk terus, giliran takut jerocos. Yang tidak ada, Bro. Giliran takut jerocos. Oke, sekarang baik. Sekarang saya katakan, baik, saya ngomong. Kamu menunjukkan ketidakmampuanmu, Bro, di sini. Ya, kau diam. Jadi belajar lagi ya. Ya, kau diam ya. Saya sudah mau gereja, mau ibadah. Wow, tak kabur. Oke. Cuman belajar lagi, Bro. Jadi ya, supaya belajar itu yang harusnya belajar itu adalah orang yang nggak ngerti kata ada. Sebenarnya konsep yang dia tanyakan itu adalah konsep ontologis, dan dia nggak ngerti konsep ontologis sama sekali, teman-teman. Si living ini selalu kabur kalau ketemu saya. Apalagi saya tanya kitab suci, dia nggak tahu soal kitab sucinya. Saya nggak pernah kabur. Kitab sucinya dia kalau nggak kabur, setelah turun gereja saya tunggu di komplek ini, berani nggak?
memutar-mutar Saya tunggu di Komal ini berani nggak? Saya tunggu di Komal ini berani nggak? Boleh. Jam berapa? Ya? Atau Jam kamu berapa? datang ke Komal saya Jam juga berapa? boleh. Enggak, di Komal saya ini. datang Jam ke Komalmu berapa? juga boleh. Jam berapa? Jam berapa? Ya? Jam berapa? Oke. Jam berapa? Apanya? Saya Oh, tidak apa? bisa memastikan. Kalau pulang gereja ini jam 2. Jam Ya 2, kan? saya tunggu jam 2. Sekarang jam berapa? Oke, Setengah 12. kita saksikan teman-teman Saya tunggu ya, jam kita 2 lihat ya. ya. Bang Diple, Bang Titisan buka Komal. Oke, kita jam 2 saksikan saya ya. sama Living ya. Saya sama Living ya. Ya, dia kabur teman-teman. Enggak apa-apa. Kita kasih dia kabur. Dia nggak ngerti apa itu ada. Dia nggak ngerti konsep ada itu adalah ranah filsafat. Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti hal itu. Ya, konsep ada itulah konsep ontologis. Oke, konsep ada itu adalah konsep ontologis. Ini bisa dibahas melalui banyak. Misal, saya kasih contoh. Sesuatu yang ada itu tidak harus terlihat satu konsep ini. Sesuatu yang ada itu tidak harus terlihat. Terus yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marah nangis kilo. Sebentar ya. Ya, izin nyimak. Waduh, kok diundang naik aku ke atas. Kristen yang akademisi. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ketiadaan bukti. Coba saya tanya kepada teman-teman di sini ya. Saya tanya teman-teman, yang Kristen siapa? Coba. Misal. Saya bang. Oke, saya tanya kepada Anda, ketiadaan bukti apakah merupakan bukti atau tidak? Ketiadaan bukti maksudnya? Nah kan, pertanyaan bahasa Indonesia aja nggak paham. Loh, Allah itu roh bang, bagaimana? Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan saya simple. Ini kan membahas tentang keberadaan. Kita uji dulu. Ketiadaan bukti itu merupakan bukti atau tidak? Ya Allah itu nggak bisa dibuktikan. Saya nggak tanya itu. Ya, kan? Ini berbicara dia manusia ngerti loh. Allah, sebentar. Tunggu dulu. Bentar. Tunggu dulu. Dengar, ini membahas tentang konsep ontologis. Dengerin dulu. Ini membahas tentang konsep ontologis. Sekarang pertanyaan saya, Anda sebagai wakil Kristen di sini, tahu nggak Anda ontologis itu apa? Nggak tahu, silakan. Ontologis itu ada keberadaan, paham? Ya. Membahas sesuatu hakikat yang ada, paham? Sekarang saya tanya, ketiadaan bukti itu merupakan bukti atau tidak? Bukti siapa dari mana? Bukti siapa? Ada yang mengatakan tanyamu gak masuk akal. Otakmu yang belum sampai. Saya kasih tahu ya. Ada yang mengatakan di bawah, pertanyaanmu salah, pertanyaanmu gak masuk akal. Gak masuk akal bagi yang gak pernah belajar. Saya kasih tahu ya. Tidak masuk akal bagi yang tidak pernah belajar. Saya kasih tahu nih, teman-teman ya. Sekarang saya tanya, yang bisa memahami bahasa saya naik. Coba ketik di bawah, yang bisa memahami Kristen ya, Kristen, yang bisa memahami bahasa saya naik. Yang Kristen, silakan. Siapa? Coba di bawah, yang bisa memahami bahasa saya naik. Silakan. Yang Kristen aja. Semua itu bisa dibuktikan, Bang. Allah itu bisa dibuktikan karena ada penciptaan. Iya, saya tahu, tapi saya nggak tanya itu dulu. Coba aku bos tua, silakan bos tua naik. Minta permintaan naik, silakan. Yang paham aja ya, yang paham. Saya akan naikkan bos tua. Siapa? Mana bos tua? Mana bos tua nggak minta naik ini? Bos tua mana? Belum minta naik bos tua. Privat. Oh, privat. Yang bos tua minta naik dulu. Bos tua minta naik, saya naikkan. Joshua ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Dia nggak ngerti dia. Iya, Anda pengajar, saya lihat kok sering Anda ngajar. Ngajar di mana, Pak Ardian? Iya, yang penting Anda nggak ngerti yang saya katakan gitu kan. Iya, silakan. Iya, masuk. Oke, sekarang saya tanya. Ini pertanyaan simpel. Oh, jadi tutup mah. Pertanyaan simpel sekarang. Apakah ketiadaan bukti merupakan bukti? Silakan dijawab Bang Yosua. Ya tidak, karena tidak terbukti. Kalau di sidang, kalau tidak ada bukti ya kan bisa terbukti. Baik, kita sepakat dulu. Ketiadaan bukti bukan merupakan bukti. Sepakat? Ya, kalau dalam persidangan ya ini mau dibuktikan apa? Ya apapun. Ya apapun. Hah? Ya ambil contoh apa yang mau dibuktikan. Loh, ya kita sepakat dulu. Anda mengatakan ketiadaan bukti bukan merupakan bukti, betul?
Iya, karena nggak ada bukti, bener. Oke, baik. Sekarang saya uji ya. Saya uji narasi Anda, boleh? Teman-teman, dia mengatakan ketiadaan bukti bukan merupakan bukti. Kita kunci di situ. Coba teman-teman Muslim di sini ada yang bisa ngobrol sama saya? Teman Muslim siapa? Ketiadaan bukti bukan merupakan bukti, itu menurut Anda? Ya karena apa yang mau dibuktikan, karena ya makanya Anda diem dulu, saya bukti. Ya makanya saya uji sekarang. Saya uji. Teman-teman Muslim di sini siapa yang bisa ngobrol sama saya? Silakan. Siap, Bang Ardian. Siap. Oke, Bang Darwis siap, Bang Darwis? Siap. Oke. Kita uji narasi dari Yosua. Menurut dia, ketiadaan bukti bukan merupakan bukti, betul? Bang Darwis dengar? Salah, Bang. Salah. Ya, sebentar, Bang Darwis dengar kan? Dengar. Sekarang saya akan membuat persoalan. Ya, Bang Darwis ngobrol sama saya ya, Bang ya. Oke. Siap. Misal saya Ardiansah menuduh Bang Darwis sebagai seorang maling. Kemudian orang-orang pada datang tuh, Bang. Betul? Orang-orang pada datang, betul? Kemudian begini, Bang Darwis sebagai seorang yang dituduh maling, loh, saya kok dituduh maling, Bang Ardi? Pasti tanya gitu kan? Ya nggak ada bukti. Betul. Santai dulu Yosua. Santai, dengerin dulu. Kemudian Bang Darwis bertanya begini, Bang Ardi, mana bukti saya maling? Orang-orang di situ juga tanya, oh ya Ardi, mana buktinya dia maling? Terus saya mengatakan, oh ya nggak ada. Nah, saya nggak ada bukti. Pertanyaan saya, ketiadaan bukti dari saya itu membuktikan dia maling atau tidak maling? Tidak apa? Karena Anda tidak ada bukti, berarti Anda fitnah. Berarti kesimpulannya, ketiadaan bukti dari saya berarti merupakan bukti bagi dia bahwa dia bukan maling, betul? Betul. Berarti Yosua salah. Kenapa? Karena ketiadaan bukti merupakan bukti. Ayo. Dia nggak nyampe, merupakan bukti tidak bersalah toh, bahwa Pak Darwin tidak bersalah. Oke, sekarang saya tanya. Iya, saya tanya sekarang. Saya berhasil menunjukkan bukti nggak? Nggak ada. Berarti bukti nggak dia maling atau bukan? Santai. Ketiadaan bukti. Santai. Dengerin dulu. Ketiadaan bukti dari saya. Dengerin dulu. Ketiadaan bukti dari saya berarti membuktikan Bang Darwis maling atau tidak? Tidak terbukti. Ya sudah. Berarti bukti bagi dia bahwasanya dia bukan maling kan? Nah, iya betul. Berarti bukti kan? Bukti. Jadi kau nggak paham sampai situ Yosua. Jadi makanya kenapa saya angkat apa itu nilai-nilai ontologis, apa itu nilai-nilai epistemologi, apa itu nilai-nilai aksiologi, apa itu nilai-nilai banyak sekali ya kan itu kalau mau kita bahas satu persatu, etimologi, epistemologi dan ranah-ranah filsafat yang lain. Mohon maaf Yosua. Mohon maaf. Anda mengatakan tadi saya ngajar, betul saya ngajar filsafat. Sorry. Jadi kalau Anda bertanya seperti itu ke saya, mohon maaf, sorry. Itu loh. Jadi saya makan Anda. Jadi klaim Anda ketiadaan bukti bukan merupakan bukti berarti salah ya? Betul Bang Darwis? Salah Bang. Salah. Nah, salah. Jadi makanya kenapa saya katakan living itu nggak ngerti. Living tadi mau kabur kemana-mana. Makanya dia tadi mengatakan ada. Loh, ada itu apa? Sekarang saya tanya Yosua, ada itu apa? Yosua, halo, pingsan, yakin pingsan? Yosua, pingsan kan? Pingsan. Saya katakan pingsan. Makanya kenapa? Enggak, ini di mute, bukan saya nge-mute ya. Enggak, dia sendiri yang nge-mute. Saya bantu buka ini. Tuh, saya bantu bukain. Saya. Assalamualaikum Ustaz Hanafi. Barakallahu fikum edistasi. Tasi siapa? Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baru bahas ketiadaan bukti
adalah merupakan bukti. Belum saya bahas dari mana kita bisa mengatakan itu ada. Sekarang saya tanya Yosua. Ini ada son siapa ini? Son siapa ini? Son of the God. Saya tanya, Kristen kan? Halo? Ya, ya. Anda sepakat dengan saya ketiadaan bukti merupakan bukti? Bisa, saya sepakat itu. Nah, itu pinter karena sudah saya kasih tahu. Oke, sekarang saya tanya, santai dulu. Anda sepakat? Yosua nggak sepakat masalahnya. Berarti Yosua yang salah. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda. Santai dulu. Santai dulu. Pertanyaan saya adalah, saya kasih contoh dulu sebelum melari ke ketuhanan. Pertanyaan saya adalah, abang pernah ngaca nggak, bang? Pernah, saya pernah. Oke, pertanyaan saya adalah, kenapa bentuk mukamu begitu? Enggak, saya nggak tahu. Lo jawab. Lo kan bertanya, saya kan tidak tahu. Itu jawaban. Ini yang tahu, enggak, maksud saya yang tahu aja gitu loh yang naik. Kalau yang nggak tahu ya nggak usah naik. Maksud saya gitu tadi. Anda kan bertanya, bagaimana? Anda bertanya. Iya, maksud saya begini loh. Maksud saya begini. Harapan saya yang naik itu yang tahu aja. Yang nggak tahu nggak usah naik, itu harapan saya gitu loh. Paham nggak maksud saya? Iya, itu harapan Anda kan. Tapi artinya ternyata nggak sesuai harapan kan? Ternyata nggak sesuai harapan, lah itu susahnya, makanya. Tidak begini, maksud saya Anda bertanya, ya kan? Bertanya apakah saya harus menjawab atau bagaimana? Ya dijawab. Ya saya tidak tahu itu jawaban itu. Iya, tapi tidak menjawab itu. Itu bukan jawaban, itu tanggapan itu namanya. Bedakan antara menanggapi dengan menjawab. Kalau menjawab itu sudah pasti menanggapi. Kalau menanggapi itu belum tentu menjawab, paham? Oh, oke, baik. Jadi saya harus menjawab ini. Saya pikir kalau misalnya saya disuruh ngaca ya, terus ditanya kenapa begitu mukanya ya, saya mungkin akan menjawab ya pertama ya, ya mungkin karena itu mengikuti gen dari orang tua saya. Ini nggak bahas biologis, bang. Ini nggak bahas biologis. Apa, bang? Anda bertanya. Anda begini. Saya katakan begini. Kalau Anda menjawab ranah biologis, berarti pertanyaan itu saya nggak menyalahkan, tapi itu benar secara biologis. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Bukan itu jawaban saya. Bukan itu sesungguhnya jawaban yang benar. Kenapa? Karena bukan ranah biologis. Yang kedua, kalau Anda mengatakan santai. Kalau Anda mengatakan ini takdir, sesungguhnya bukan ranah ke situ, Pertanyaan saya adalah dalam ranah filsafat sekarang. Karena yang dibahas ini tentang ontologis tuh. Nah, sekarang saya tanya, dalam ranah ontologis, pertanyaan saya adalah, kenapa bentuk mukamu begitu? Kenapa? Dalam ranah ontologis ya. Dalam ranah ontologis ya, saya tidak tahu. Ya berarti belum nyampe ya, gitu. Coba ada nggak yang nyampe? Ada nggak yang bisa nyampe gitu? Ada nggak yang bisa nyampe aja? Yang nggak nyampe turun aja lah. Gimana Mas Budi? Ya seharusnya Mas Ardian saya menjelaskan. Kalau orang nggak tahu berarti nggak tahu. Sampean yang harus menjelaskan. Ya saya nanti akan menjelaskan ketika Anda sudah angkat tangan gitu. Anda angkat tangan belum? Yang dimaksud angkat tangan siapa? Anda nyerah nggak? Aku nyerah. Sampean tanya apa? Anda Kristen kan? Siapa kamu Kristen? Aku orang Islam. Oh Islam, ngapain Islam debat sama saya? Orang ini loh ya. Disampaikan dia menjelaskan. Ngapain Islam debat sama saya gitu loh? Yang Kristen aja. Aduh, Herman di mana ini? Ketiadaan bukti sekarang, Pak Ardian. Apakah Nabi Anda bisa dibuktikan enggak bahwa dia Nabi? Anda aja nggak ngerti apa definisi ada kok. Anda ngerti nggak definisi ada? Sekarang saya tanya, Anda ngerti nggak definisi ada? Apa? Sekarang saya tanya kepada Anda, saya ada nggak? Nanya terus. Loh, lah iya, Anda kan mau bukti bahwasanya Nabi saya ada, betul kan? Ya, pada saat Nabi Anda di Gua Hira, itu kan harus punya 2 alat bukti. Dalam persidangan itu kalau ada 2 alat bukti sah, baru dinyatakan sah. Ada 2 Tunggu dulu. Ini bahas ada Nabi atau gimana? Ini bahas ada keadaan. Ini bahas ontologi soal Nabi atau gimana ini? Nabi Anda pada saat di Gua Hira. Oh, berarti Anda mengatakan Nabi saya ada?
Loh, Nabi Anda ada atau enggak? Loh lah ya, anda berarti mengatakan kan? Berarti Anda loh. Berarti Anda gimana nggak yakin tentang Nabi Anda itu ada atau enggak? Astagfirullahaladzim, botolnya minta ampun. Anda menarasikan sesuatu, Anda paham nggak dengan apa yang Anda narasikan? Ngerti nggak? Ya, ngerti nggak? pertanyaannya Pak Ardian. Loh lah ya, tunggu. Anda ngerti nggak? Ngerti. Anda mengatakan Nabi saya di Gua Hira. Anda ngerti nggak kalimat itu? Ya, pada saat Nabi Anda di Gua Hira. Berarti secara ontologis, secara ontologis ada nggak itu? Loh, memang tertulis dalam hadis. Enggak, saya tanya nalar Anda. Anda mengatakan tadi kan, Anda mengatakan Nabi saya di Gua Hira, kan begitu? Pertanyaan saya adalah, secara ontologis ada nggak? Ini bahas keberadaan loh. Justru saya bertanya kepada Anda yakin nggak Nabi Anda itu ada di Gua Hira? Loh, kalau secara ontologis Anda itu nggak yakin, kenapa pertanyaan Anda kok mengarah pada saat Nabi Anda di Gua Hira? Berarti kesimpulannya adalah Anda sudah mengakui keberadaan Nabi saya di Gua Hira. Ngerti nyambung nggak sampai sini? Ya, harus saya tanya, Anda yakin nggak Nabi Anda menerima wahyu dari Allah? Ini nggak bahas keyakinan, bro. Ontologis itu bukan membahas soal keyakinan, paham nggak? Ini keberadaan yang dibahas. Ngerti nggak sampai sini? Coba sekarang begini deh. Kita sepakat dulu bahwasanya ada itu apa? Ada Prisen bilang, Prisen hadir, Prisen siap. Bakso diem dulu, saya tanya Yosua dulu, Bakso. Kamu muter-muter bang. Ya kau diem dulu deh, santai. Silakan Yosua. Ada itu apa? Ada aja nggak ngerti loh. Ya ada. Ada itu apa? Ada ya ada, nyata. Saya ada nggak? Ya nyata, terlihat. Ada. Apa buktinya saya ada? Nah ini kamu lagi ngomong. Loh lah ya, buktinya apa? Pertanyaannya apa sih? Santai dulu. Apa buktinya saya ada? Congor. Ya silakan Bakso. Ya Bakso diem dulu. Kau turun ke bawah Bakso. Silakan Yosua. Apa buktinya saya ada? Ya karena kamu mempunyai roh. Karena kamu hidup. Kalau kamu nggak punya roh, kamu ya nggak hidup gitu aja. Kamu tahu dari mana saya punya roh? Tahu dari mana? Saya tanya. Ya ini kamu sekarang hidup lagi ngomong. Bukan itu pertanyaan saya. Kamu tahu dari mana saya punya roh? Itu pertanyaan saya. Kamu bisa lihat roh saya? Itu di Kejadian 1 ayat 6 itu diciptakan. Oh, itu kan keyakinan itu. Saya nggak bahas keyakinan, Kita tidak membahas tentang keyakinan. Sekali lagi, kita tidak membahas tentang keyakinan. Kita membahas tentang ontologis. Ngerti nggak ontologis? Ngerti nggak? Iya, kajian ilmu filsafat kan? Itu filologi atau teologi tuh? Silakan. Ketawa aja nggak apa-apa. Itu teologi atau filologi saya tanya? Apa itu? Ontologi. Makanya saya kan katakan tadi di pas waktu kau belum naik, saya minta tolong yang paham saja yang naik. Kenapa yang nggak paham naik gitu loh? Ya ini bahas apa, Bang? Untuk apa membahas sesuatu yang nggak perlu dipertanyakan? Sesuatu loh, itu buktinya kau nggak, buktinya Anda nggak ngerti soal ada. Anda nggak ngerti. Ketika saya tanyakan kepada Anda tadi. Ada itu. Gimana? Bisa nyata, bisa terlihat. Ya itu kan nyata. Oke, kita sepakat dulu. Ada itu terlihat. Sepakat? Iya. Sepakat kita. Bang Darwis sepakat. Ustadz Muhammad Hanafi sepakat ya? Sepakat. Nyata. Sepakat ya. Kita kunci dulu. Ada kita kunci dulu. Nyata, bisa terlihat dan. Ya, kita kunci dulu bisa terlihat. Oke, baik. Anda mengatakan sesuatu yang ada bisa terlihat. Sekarang saya tanya kepada Anda. Anda punya akal nggak? Kalau nggak punya akal ngapain aku naik ke room ini, Bang? Baik. Sekarang saya minta tolong perlihatkan bentuk dan warna akal Anda di Komal ini. Silakan open cam. Mana akal Anda? Saya ingin lihat akal Anda. Anda mengatakan ada itu terlihat. Ustadz Muhammad Hanafi sama Bang Darwis dengar ya? Dengar ya? Dia mengatakan yang ada itu terlihat. Sekarang saya pengen lihat bentuk akalnya. Silakan.
Yo ada itu ya dilihat dari mana dua aspek dari fisik atau non fisik. Bagaimana sih? Kalau fisik itu berarti merujuk pada wujud. Kalau non fisik itu bisa pikiran, akal budi. Enggak, saya pengen lihat. Mana? Saya pengen lihat. Mana? Saya pengen lihat. Saya pengen lihat gitu. Bisa dilihat karena al-gail itu adalah sebagian dari ilmu pengetahuan. Berdasarkan narasi Anda, bukan kepada tulisan-tulisan sehingga Anda berdasarkan narasi Anda tadi mengatakan sesuatu yang ada itu bisa dilihat. Itu narasi Anda, bukan narasi saya. Dilihat, pikiran Anda bisa dilihat dengan diwujudkan melalui tulisan. Ilmu-ilmu itu kan bisa hadis, Quran, Alkitab, Weda. Itu adalah saya tanggapi, hasil namanya. Itu hasil itu hasil ya. Itu namanya hasil pikiran itu. Ya, itu hasil pikiran. Kan, karena ada santai dulu. Saya tidak bertanya. Santai dulu. Santai dulu ya. Itu namanya hasil pikiran. Misal begini, ini tangan saya bisa nggak menghasilkan sesuatu? Bisa. Apa yang saya hasilkan? Misal saya berhasil menghasilkan tab, misal. Tangan saya berhasil menghasilkan tab, misal begitu ya. Misal atau pekerjaan tangan yang lain lah, misal menggambar. Santai dulu. Tenang dulu. Kalau Anda mengatakan tadi soal sesuatu yang santai Dinda, astagfirullahaladzim, kau turun dulu Dek. Kau turun dulu Dek. Udah. Percuma Dek. Belum nyampe sampai situ. Tadi bahasanya adalah si Living naik ke sini, Ustaz Muhammad Hanafi. Si Living tadi naik ke sini, dia membawa konsep ada, Ustaz. Buktikan Allahmu ada, begitu Ustaz. Nah, saya tanya si Living. Jangan-jangan, Ustaz, sebentar, saya besarkan antum, Ustaz. Udah. Jangan-jangan begini, Ustaz Hanafi. Ketika dia mengatakan ada, jangan-jangan dia nggak ngerti apa itu ada. Sepakat, Ustaz? Iya. Jangan-jangan dia nggak ngerti apa itu ada. Menurut dia, jangan-jangan ada itu hanya bisa konsep indrawi saja. Berarti kalau non indrawi nggak ada gitu. Begitu rupanya. Nah ini yang perlu dipahami. Makanya saya tadi tanya kepada si Living, Ustadz yang kabur tadi, dia mengatakan bahwasanya ya buktikan Allahmu ada. Loh, simpel sekali sebenarnya. Kalau saya mau jawab langsung tuh simpel, teman-teman. Tapi yang jadi masalah dia pasti menolak, betul nggak? Betul nggak? Betul bang. Betul. Pasti menolak. Kalau saya dia. Ya, kalau saya jawab begini, misal, buktikan Allahmu ada. Lah saya ada. Berarti Allah ada karena Allah menciptakan saya. Dia pasti nolak kan? Makanya saya uji dulu apakah dia ngerti apa itu ada. Jangan-jangan dia nggak ngerti apa itu ada. Wong saya aja mengatakan ketiadaan bukti merupakan suatu bukti atau tidak. Dia katakan, oh ketiadaan bukti ya bukan bukti. Berarti konsep adamu gagal di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan, si Kristen tadi, Yosua mengatakan bahwasanya ada itu konsepnya ada terlihat. Loh, kalau terlihat, sesuatu dikatakan terlihat terus ada, bagaimana dengan rohmu? Bagaimana dengan bentuk akalmu? Bagaimana? Oh, enggak. Jangan. Jadi gini, Mas, nggak percaya dengan goib situ. Ini bukan bahas kepercayaan. Ini orang apa sih? Ini nggak bahas kepercayaan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rob. Ini nggak bahas kepercayaan. Kalau kepercayaan ranahnya teologi. Ini bahas ontologi. Bapak ngerti nggak ontologi? Nggak ngerti. Ustadz Hanafi, tafadhol Ustadz. Saya kayaknya capek menjelaskan kepada seorang yang memang nggak nyampe otaknya, Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen, apapun keyakinan kalian, miliki kitabnya. Di belakangnya ini langsung dapat pengesahan dari Ustadzuna Ardiansyah. Ada Apologetic Islam Indonesia, kitabnya Tanwir Zalam. Di sini ada tentang masalah tentang nafsiyah. Ada ta'rif daripada nafsiyah, saya tulis dengan pegon Melayu. Iyal hal wajibatul lidzati ma damatid dzat ghairu mu'allalatin bi'illatin. Hal yang wajib bagi zat, bagi sang sumber selama sang sumber itu tidak dikarenakan dengan suatu karena.
Teman-teman yang dirahmati Allah, ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen, apapun keyakinan kalian, mobil khusus teman-teman Muslim, apakah sesuatu yang ada itu harus terlihat? Ketika sesuatu yang ada itu harus terlihat dan harus berbentuk, maka akan begitu banyak di muka bumi ini yang kita tolak, teman-teman. Jadi gini, Allah, Tuhan, ciptakan kita itu bukan cuma panca indera mata. Kita bisa melihat sesuatu yang ada itu dengan bentuk, rupa, terlihat, itu mata. Tapi Allah ciptakan kita juga ada kuping, di mana di situ ada bunyi-bunyian, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, bunyi dentingan dan segala macam. Itu ndak ada bentuknya tuh. Tapi kita dikasih panca indera itu bukan cuman penglihatan mata, tapi ada kuping. Oh, ternyata ada bunyi nih, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do dan segala macam bunyi-bunyian. Itu dengan kuping panca indera itu. Ternyata ada bunyi, dia nggak ada bentuknya. Oh, ternyata Allah nggak ciptakan cuman kuping dan mata. Ini nggak terlihat, nggak ada bunyi-bunyian, tapi dia bisa dirasakan dengan apa? Wangi-wangian. Tuhan ciptakan kita ada hidung, mengendus aroma-aroma. Ada yang namanya aroma lux, ya. Wanginya Aprilia, wangi bunga mawar, wangi. Nah, bunga-bunga itu nggak bisa, bentuknya nggak ada bunyinya. Tapi dengan panca indera yang disebut pengendusan. Oh, dia nggak bisa ada aromanya, nggak ada bunyinya, nggak ada bentuknya. Tapi ada loh. Apa itu? Asin, manis, pahit. Itu dengan lidah. Di situ kita bisa tahu ternyata manis, asam, asin nggak ada baunya, nggak ada bunyinya, nggak ada bentuknya. Ternyata Allah ciptakan panca indera juga berupa lisan nih di mulut nih, bisa mengetahui manis, asam, asin. Nggak ada bentuknya, tapi ada manis, asam, asin itu. Lalu apalagi? Oh, dia nggak ada rasa manis, asam, asin, wanginya nggak ada, bunyinya nggak ada, bentuknya tidak ada, tapi bisa tahu itu ada. Apa itu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nggak ada bentuknya itu hari, nggak ada bunyinya itu hari, nggak ada rasanya itu hari, nggak ada wanginya itu hari. Karena Tuhan bukan hanya ciptakan panca indera berupa mata, pendengaran, pengendusan, pengecap, tapi juga Tuhan ciptakan akal budi, hati nurani. Itu semua bisa diketahui hari itu ada dengan cara diilmui namanya. Maka definisi ada itu adalah tarifnya hiyal hal wajibatul lidzati ma damatid dzat ghairu mu'allalatin bi'illatin. Begitu. Maka kalau konsep artinya ada itu harus berbentuk dan harus berupa, maka akan begitu banyak di muka bumi ini yang kita tolak. Begitu teman-teman. Itu cara berpikir dengan baik dan benar. Maka berapa banyak di antara kita menyembah nama tapi tidak menyembah sang pemilik nama. Banyak di antara kita, mau dia Buddha, Hindu, Kristen, apapun agama dan keyakinannya, itu semuanya mereka hanya menyembah Tuhan, tapi mereka tidak mengerti definisi Tuhan dan nggak tahu Tuhan itu apa, teman-teman. Itu yang harusnya kita kaji dan pelajari. Ustadz, terima kasih Ustadz. Ada yang mengatakan begini Ustadz, mereka tidak percaya dengan adanya Nabi Muhammad, mereka anggap Nabi Muhammad tuh halu dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka bertanya begini, pada saat Nabimu ke Gua Hiro, siapa saksinya? Ini logical fallacy Ustadz. Lu kalau nggak ada, kenapa dikatakan pada saat Nabimu? Kenapa? Otakmu termana gitu loh. Yeah. Gimana Ustadz menyikapi, kalau saya boleh bilang Ustadz, jadi gini, memang penyakit di dunia ini yang paling besar itu adalah gila Ustadz. Gimana para menyikapi orang gila seperti itu tadi Ustadz? Tarkul jawabi alal jahidi jawabun. Tidak menjawab pertanyaan orang beleng-beleng. Tahu beleng-beleng teman-teman? Beleng-beleng itu dongok. Tahu dongok? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongok. Tidak menjawab pertanyaan orang beleng-beleng itu jawaban. Nah, tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab pertanyaan orang beleng-beleng itu jawaban. Begitu teman-teman. Jadi
Teman-teman yang dirahmati Allah, bahkan kalau perlu ada pertanyaannya yang lebih tinggi, Ustaz Ardiansa. Ada orang bertanya gini, mana buktinya Nabi Muhammad itu dapat wahyu dari Gua Hirau? Bahkan kalau perlu ada orang yang lebih dahsyat lagi. Mana buktinya kalau Allah itu Tuhan pencipta? Saya nggak tahu Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Itu sama aja kayak ada anak ngomong sama bapak dan ibunya, bapak ibu, kenapa bapak ibu waktu nikahan nggak ngundang saya? Nah. Betul Ustaz. Betul. Saya sepakat Ustaz. Kadang-kadang begini Ustaz, mereka bertanya, siapa saksinya yang pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Padahal itu kan sudah logical fallacy, karena definisi wahyu itu kan wahaya, itu kan dari definisi itu cepat dan tersembunyi Ustaz ya. Nah kalau kita bertanya begini Ustaz, kau anak bapakmu dan ibumu? Iya. Kata siapa? Ya kata bapak saya. Bohong. Enggak. Pada saat membuat kamu, kau ada di situ nggak? Kau nyaksikan nggak di situ? Coba, kalau dibalik begitu gila nggak? Ya makanya meninggal tidak menjawab pertanyaan orang beleng-beleng itu jawaban gitu. Makanya kenapa teman-teman Oten ini kalau membahas, kita nggak usah ke epistemologi ya Ustadz ya, kita nggak usah ke aksiologi Ustadz, satu aja, ontologi saja. Coba kita tes nih, Bang Ganta Kristen kan, kita tes satu pertanyaan Ustadz. Islam woy. Oh Islam. Islam gua. Woi, sorry Bang. Kita dia ngomong kepercayaan loh. Iya. Iya. Serem kali, Bang. Iya. Sorry Bang Ganta. Kirain Kristen tadi. Sorry ya. Enggak lah, Islam gua. Ya, assalamualaikum Bang. Bang. Kalau tahu Tuhan ya, gua terus tahu. Lu pala lu masuk sumur duluanan, lu bisa melihat ada Tuhan. Percaya lu, coba lu jajal. Kok gitu, Bang? Kalau lu mau tahu Tuhan. Oke, sekarang saya iya, barusan lu tahu Tuhan. Ya udahlah. Oke lah. Ya, tapi Abang Islam ya? Tanya Pak Ustadz itu. Tapi Abang Islam ya? Oh, Islam dong. Oh ya udahlah. Oke. Makasih Bang udah hadir di sini. Makasih ya Bang. Udah hadir di sini. Makasih ya Bang. Untuk teman-teman untuk Dokter Ardiansa ini, untuk spesialis yang Oten ini, supaya agak ya walaupun agak sulit cerdas tapi berusaha gitu. Lagi pengen cari tahu penyakitnya dari mana gitu loh, makanya lagi ngebahas tentang wujud, tentang ada. Iya, karena hal yang sesimpel itu Ustaz, hal yang sesimpel itu dia nggak ngerti loh, mereka nggak ngerti, apalagi sini nih. Berlogika. Bang berlogika ini, nggak berlogika ini. Loh kan berisik kali Bang, kau turun dulu, berisik. Udah ketemu tapi dia minta logika, tapi dia bilang ya Tuhan bisa nggak berubah jadi bukan Tuhan? Kata dia, bisa lah, suka-suka Tuhan. Ah, lu kan logikanya bener kan? Kita nanya simpel, mungkinkah Tuhan berubah jadi bukan Tuhan? Kata Bang logika, bisa, suka-suka Tuhan katanya. Ih, beleng-beleng. On off soalnya. Ya, pagi. Ya, Babi Kristen Islam be. Bang Babe. Kalau diturunin berisik Bang, Abang jangan berisik dulu. Oke, Bang Babe Kristen atau Islam? Dulu Bang logika. Kristen udah biasa sama Pak Ustadz Hanafi itu diskusi kita itu. Oh gitu. Iya. Saya boleh tanya satu hal dulu Bang? Siap, saya boleh tanya. Lanjut Babe, lanjut sama Bang Ardiansa, lanjut. Saya boleh tanya satu hal dulu Bang? Ini sebentar, ini delay suara saya ya? Enggak. Aman. Ya kan delay. Aman Bang, enggak delay Bang. Coba saya turun, saya naik lagi ya. Ya, silakan. Enggak delay ya? Enggak delay. Enggak tahu sih. Oke, Bang siapa yang Bang siapa namanya? Apolak Bang. Nggak kan delay. Bang Ardiansa, abangku, Bang Babe, Bang Ardiansa. Lanjut, abangku, Bang Babe. Oh, Bang Ardiansa. Ya. Bang Ardiansa, mohon izin. Mohon izin. Mohon izin.
Izin, mohon izin. Izin, mohon izin. Kuikat kok ya, kuikat. Tutup kandangnya, tutup kandang. Ikat kok, ikat. Ikat kakinya. Jangan kau seruduk kandangnya, jangan kau seruduk kandang ini. Udah kuikat ini. Jangan geruduk kau, jangan geruduk. Ikat kaki, ikat. Jalari kau, jalari. Jalari kau ya, ikat kakinya, ikat. Pegang kaki, pegang. Jalari kau. Tangan. Apa? Pegang. Congor yang kotak, potong. Jalari. Apa kau mau jelaskan apa? Silakan ngopi, jelaskan dulu, Kau ngapa mata? Mata kau ngapa mata? Oke. Dengarkan suaraku, dengarkan suaraku ya. Mata, dengarkan suaraku, dengar suaraku. Di situ Al-Quran kan itu untuk seluruh umat manusia. Manusia hidup itu di bumi. Di bumi itu ada musim dingin dan musim panas. Ya, ada di manusia yang tinggal di kutub dan ada manusia yang tidak tinggal di kutub. Jadi situ menjelaskan bahwasannya kutub matahari yang terbit di daerah dingin, di daerah kutub di bagian timur. Begitu juga dengan matahari yang terbit di daerah panas atau tropis. Itu paham ya? Paham ya? Itu kamu cuma modal congor. Timur ada 2 ya. Bukan ada 2 manusia. Kau makanya kau dengar dari awal manusia di bumi. Bang Erik, noise sekali. Itu tertulis. Musik. Enggak. Di situ tertulis. Apa? Blender. Sekarang ku tanya sama kau, Mata, apa pentingnya matahari itu terbit dari mana? Apa penting? Hah? Berarti gak penting ya? Iya, yang penting aku bisa makan nih hari, merokok. Apain pula? Itu urusan Tuhan. Masalah itu urusan Tuhan. Bisa kau rupai putar matahari itu? Ketika matahari itu terbit dari barat, bisa kau putar dari timur? Bisa? Aku tanya mau dulu. Hah? Mau dia terbit dari barat, mau dari timur, itu urusan Tuhan. Yang penting kau bisa makan, longor. Kau pertanyaan-pertanyaan itu ngapain lah kau longor kali kau? Hah? Itu urusan Tuhan, paham kau? Ngapain kau tanya matahari kau udah pecah nggak? Udah pecah matahari kau? Jalan kau pasti udah tekangkang, makanya makan cabai kau, bodoh kali kau. Makanya kau itu pula matahari yang kau tanyakan nggak penting kali, mau kayak mana? Apalah? Gak ada yang lain. Kau pelajari Mata. Ada apa yang disebutkan dalam Taurat, Jabur? Mau tanya itu dulu, Bejo. Biblemu tentang matahari, coba kau cek ada nggak? Nanti biar kami jelaskan apa yang diceritakan, yang disebutkan, yang dijelaskan oleh Quran. Jemur sempak Yesus supaya cepat kering. Coba bandingkan Mata. Kau cari apa yang ada dalam Taurat, Jabur dan Biblemu hasilnya kayak gini nih. Ya, tentang matahari. Kita bandingkan dengan yang ada dalam Quran. Memang mana yang bisa kau jelaskan, yang bisa kau buktikan secara sains? Ngikuti orang bodoh ya hasilnya kayak kalian. Kau yang bodoh. Kau yang bodoh. Ya lari lagi. Lepas babinya lepas. Woi, babinya lepas, woi. Lepas babinya lepas. Lepas babinya. Aduh, masuk lagi nih. Ini Babon, selamat siang, Babon. Babon, selamat siang, Babon. Apa kabar, Babon? Babon, apa kabar, Babon? Nggak pernah nampak kemana ada kau balon? Balon? Balon. Kau kemana ada balon? Balon? Oh, balon. Balon, kau kemana ada? Kemana nampak balon? Hei, Baron. Hei, kuturunkan kau ya.
lumayan lah Dia Baron. mau nombak bang, mau nombak deh bang, nombak deh aja bang. kau udah senang kami kau masih hidup Baron. Dah, nggak apa-apa dia. Iya, mau nombak kok pas ini. Mau nombak, mau nombak deh bang. Selaput nih. Mabon, hey Blendet, apa kabar Blendet? Apa kabar Blendet? Balon. Balon. Nombak dia nih. Aduh, dia pasti disuruh masak sama bini ini. Disuruh masak sama bininya nih. Balon, Itu- balon. Apa kau nak meter balon? Balon. Matahari pula ditanya mau terbit dari mana? Apalah korelasinya? Aku pening kali. Manfaatnya Iya, apa gitu loh. menyongkel matahari kayaknya dia menyongkel. Iya, apa sih manfaatnya? Terus ditanya mau dari mana pun terbitnya, apa masalahnya? Hah? Adanya Terus Robinson. apa masalahnya? Aduh, memang entah apalah manfaatnya. Apa-apa. Enggak ada. Ngapain kita pikir-pikir? Bersyukur kau masih terbit matahari itu yang kau pikirkan. Bukannya bersyukur kau matahari itu masih terbit. Woi, lengar. Kau tanya pula dari mana? Bukannya bersyukur kau matahari itu masih terbit. Itu aduh astaga, kau pula lagi mau mengkaji-kaji matahari terbit dari mana, mau dari mana. Sentuhan lah. Sekarang ditanya, Tuhan kau dari mana datangnya, itu yang penting. Tuhan kau dari mana datangnya, itu yang penting, Tuhan. Kayaknya Baron katanya baru pasang gigi deh, jadi diam aja. Iya, kayaknya udah berubah cakapnya. Tiba-tiba, woi, bener, gua mak lantem dia ngomongnya kan. Balon, turunkan kau ya, turunkan kau. Ah, biar terasa kau. Balon. Nah. Pala legal. John, apa kabar John? Di bawah John, naik John. John, kau sombong kali kau John. Sebentar-bentar shortcut baru kau sombong ya. Paralegal, monitor Islam Kristen. Dar, orang umumnya Dar kalau habis pasang gigi kan gusinya yang sakit kan. Kalau si Baron tadi bukan hatinya sakit pula saya itu. Paralegal, monitor. Paralegal. John, aku mau ngetes sound baru kau tuh John. Naik John. Rindu aku dengan soundcard baru kau John. Naik John. Ayo. Naikin dia aku turun di bawah. Merek apa John? Keren kau udah pakai soundcard sekarang aja nih. Asih, mantap kali. Kau tolak, itulah kau takut kali. Kau tolak permintaanku John. Kita bukan mau adu congor di sini John. Kau kok tolak apa? Kau itulah kan diskusi. Alah John, aku nggak usah pakai soundcard. Kau macam kamu. Mana Bang John? Naik Bang John, naik lah Bang. Buat malu aja kau nih John. Merek apa soundcard kau John? John? John kali Bang. Merek apa John? Coba tes suara aja. Kita ini ndak ada uang bos. Kita dikasih orang. Nyamar aja. Dikasih sial. Enggak? Bukanlah. Ya. Bukan. Dikasih sama mau ngasih. Dikasih miracle lah. Oh miracle. Mana miracle? Semalam. John. Semalam miracle sama aku dia John, satu malam di komalku John. Kan bote lagi kau situ bote lah. Loh, kenapa? Sur kau sama dia? Sur sama miracle. Sur. Orang di luar negeri kok sama kau lagi itu nah. Enggak, miracle semalam di komalku dia sama si HDC. Di komalku mereka HDC berdua di komalku sampai pagi ngobrol kami. Katanya kau blokir HDC. Ya. Udah dibuka, itu momotku yang blokir. Tapi semalam berdua tuh. Enggak, kau mau suruh miracle? Masa lawan perempuan kok main blokir? Bukan aku yang blokir momot. Aku nggak tahu. Kan udah kebuka lagi. Enggak, kau jadi miracle yang ngasih. Kau suruh miracle? Iya, bukan suka namanya orang mau kasih kita ya terimalah. Aduh. Oh, mantap John. John, kau Tritunggal John? Aku ini di jalan, nanti malam baru diskusi, aku di jalan. Alah, kau terus selalu melari kau bilang Tritunggal aja, baru pening kali aku naik kau John. Kau di jalan masih bisa. Aku Tritunggal. John. Aku di Tritunggal. Gas baru. Tritunggal. Kenapa?
Aku di Tritunggal. Kenapa? Kenapa? Itu si Boru itu Boru. Boru menita Boru. Ajar Bang John, ajar Bang John. Apa itu? Ini ada Bang John Tritunggal. Siapa Dabling nih? Bang Dabling. Yang hostnya di mute. Oh iya. Terus kenapa masalahnya kalau Tritunggal? Sang sumber itu menurutmu siapa, Bang? Bukan kau apa dulu, kenalkan dulu supaya saya bisa tahu arah tujuanmu itu. Ya, saya Kristen Protestan. Oh, sudah, kalau Protestan kau bukan Tritunggal, berarti kau bukan Protestan lah. Semua Kristen Tritunggal. Bukan, ada yang tidak. Kan ada beberapa denom yang ini tidak. Kan kita kan Bible yang kita diskusikan. Ini kan diskusi. Menurut Abang sang sumber itu siapa? Ya Bapak di surga lah. Iya, siapa itu, Bang? Allah di surga, Allah Bapak. Oh, jadi kata Allah masuk dalam Bible itu salah tertranslate. Kau siapa dulu? Kau Kristen atau bukan? Kau Kristen atau bukan? Abdul bin Kadir Mungsi yang dulunya mentranslatekan bahasa asing ke Melayu. Itu dengan menggunakan kata Allah yang ada dalam Bible. Allah, Assalamualaikum, masjid. Suka mulai di situ. Isa Al-Masih, kau Kristen atau tidak? Yang terakhir ini yang John, selalu lah John. Nggak jelas ini, aku nggak mau diskusi dengan dia. Selalu lah John. Begini. Aku mau diskusi dengan Islam. Kalau yang botol kayak begini, Kristen botol, katanya aku nggak boleh kok gitu. Perempuan ini John, nggak boleh gitulah kau John. Kalau kita dua boleh, kalau sama yang hargai wanita lah John. Gantilah Allah itu dengan Elohim kan. Sudah. Kalau kau mau protes, diam dulu. Botol, diam dulu. Kalau kau mau protes pergi di LA di sana, protes di sana. Dia mesum, bumbung dan penipu gitu loh. Kalau jadi kau mau protes, mau bilang tetap dia sang sumber. Aduh, itulah nanti dan kalau Allah aku yang pakai bilang kata itu yang juga kemarin si Al-Hidayat dan juga malaikat YHWH. Jadi kau bilang sang sumbermu malaikat Blender, atau tolong ini setan harus dari mana ini Blender? John, begini loh John. Ini aduh, kalau kita dua mau diskusi boleh, kalau sama ini setan satu ini nggak mau aku. Kok setan kok nggak boleh gitu? Iya, aduh, setan dari mana? Sesama Kristen nggak boleh gitu, Bang John. Sesama Kristen nggak boleh menjelekkan, Bang John. Bukan, aku nggak. Dia bukan Kristen ini, dia bukan Kristen. Aku nggak. Kristen ya ini. Protestan. Selama ini kau kan dikasih sampah dan racun sama. Sudah, kau naik cari koin sama Blender, kau cari koin aja sama Blender. Aduh, udah jelek kali pemikiran kau tuh John. Sudah, penjilat memang ini. Aduh Mak Jan. Iya, begini John. Ya, berarti John. Iblis bapaknya dia Bang Blender iblis. Iya. Iblis. Begini John, begini sabar John, aku mau bicara sebentar ya. Jadi Boruni Yesus ini, beliau ini Kristen, mantan pendeta. Udah, dia punya pemahaman. Tunggu dulu lah John, tunggu dulu sampai aku selesaikan. Diam dan pendeta, dan sekarang dia punya pemahaman sendiri, mungkin Roh Kudus atau apa udah bersama dia kan, begitu kan? Roh Kudus. Enggak, tunggu dulu Roh kebenaran. Oke. Nah, sekarang ini Boruni Yesus ini dia sudah punya pemahaman, tidak menggunakan kata Allah, dia sadar Allah itu adalah Tuhannya umat Islam. Makanya kami tidak ada lagi berdiskusi kepada beliau, karena sudah apa? Karena dia memiliki keyakinan bahwasanya Tuhannya itu adalah Yesus. Udah. Itu loh, jadi tidak ada mengganggu agama lain. Artinya benar-benar kita bertoleransi tanpa ada diskusi, gitu loh.